Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kita melanjut dari video pembelajaran sebelumnya. Kita kali ini masuk ke bab selanjutnya mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Kebhinneka Tunggal-Ikaan. Nah, subtema kita kali ini membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, apa saja yang menjadi ancaman? Nah, kita sadari dulu bahwa Indonesia secara geografis itu mendapatkan posisi yang sangat strategis. Di antaranya adalah berada di antara dua samudra dan di antara dua benua. Nah, ini menjadi posisi silang yang sangat menguntungkan Indonesia. Tapi di sisi lain, selain menguntungkan bisa juga menjadi ancaman. Nah, ancaman ini bisa datang dari luar maupun dari dalam. Nah, dari luar ini bisa berupa serangan dari negara lain yang ingin menguasai Indonesia ataupun pengaruh-pengaruh budaya dan ideologi lainnya yang bisa mengancam integrasi atau persatuan di Indonesia. Nah, bisa juga ancaman ini berasal dari dalam. Nah, dari dalam di sini bisa saja provinsi-provinsi di Indonesia atau daerah-daerah di Indonesia ini ada yang melakukan pemberontakan seperti masih ada di beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini merupakan bisa jadi ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia. Nah, terbagi lagi menjadi dua, yaitu ancaman yang sifatnya militer dan ancaman yang sifatnya non-militer. Nah, kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas adalah ancaman yang sifatnya militer. Apa itu ancaman yang bersifat militer? Tentunya kita sudah tahu kalau militer itu berkaitan dengan penggunaan senjata. Nah, diartikan di sini ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer ini dapat berbentuk, yang pertama ada agresi militer oleh negara lain, tadi ada dari luar, serangan dari negara luar, ada juga pelanggaran wilayah misalnya perbatasan, ini terjadi kontak senjata. Kemudian ada juga ancaman yang berasal dari dalam, yaitu pemberontakan dan aksi-aksi teroris. Nah, ini merupakan ancaman dari militer. Kita ambil contoh misalnya di beberapa daerah, kita ambil Papua, ini masih terjadi pemberontakan, diantaranya ada penembakan oleh orang bersenjata di sana, dan ada juga misalnya teror yang dilakukan, ada bom bunuh diri misalnya yang dilakukan oleh oknum teroris gitu dari yang mengatasnamakan agama. Nah, ini beberapa contoh dari ancaman militer yang mengancam dari integrasi. Nah, tentunya mereka tujuan utamanya adalah untuk memecah belah Indonesia atas kepentingannya mereka sendiri, gitu ya, bukan atas kepentingan persatuan dan kesatuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Nah, kita lanjut ke selanjutnya ancaman non-militer. Apa itu ancaman non-militer? Tentunya ancaman non-militer ini tidak menggunakan senjata. Nah, diartikan pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer, nah, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh-pengaruh negatif. Nah, salah satunya dari globalisasi. Jadi ada pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, masuknya ideologi-ideologi baru ke Indonesia mempengaruhi, kemudian secara politik luar negeri itu mempengaruhi juga kebijakan-kebijakan di Indonesia, termasuk nantinya ke bidang ekonomi, kemudian sosial dan budaya. Nah, kita ambil contoh misalnya ada di bidang ideologi. Nah, masuknya paham komunis ini bisa menjadi ancaman karena ketika paham komunis ini masuk ke Indonesia, maka
harus menjadi sebuah ideologi yang utama, bukan lagi Pancasila. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ini juga menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian bisa memahami materi singkat pada video pembelajaran kita kali ini. Nah, kalau sudah, nanti kita masuk ke video-video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.